Halo sobat pecinta cerita misteri, kembali lagi di Jazz Channel, cerita dalam kesunyian. Kali ini kita akan membahas 5 tempat pemakaman umum terangker versi Jazz Channel. Kalau kalian punya cerita mistis, boleh kirim-kirim aja di bawah sini lewat email atau Instagram. Ya, oke, lanjut aja langsung ceritanya. Untuk yang pertama ada TPU Pondok Rangon. Jadi TPU ini termasuk yang terseram. Hal ini menambah keakraban TPU Pondok Rangon karena TPU Pondok Rangon juga menjadi tempat peristirahatan bagi yang menjadi korban tragedi kerusuhan pada Mei 98. Jadi untuk kisahnya itu warga-warga di sekitar tuh sering mendengar suara rintihan kesakitan. Ya, yang berasal dari TPU Pondok Rangon. Tapi ada beberapa warga yang penasaran dengan suara tersebut dan dia masuk ke dalam tempat pemakaman itu dan dicari sumber suaranya, tapi tidak ada siapapun, kosong gitu. Dan juga ada kisahnya dari seorang supir taksi ya. Jadi dia mendapat penumpang wanita cantik, rapi, rambutnya panjang. Dan ketika dia mengantarkan si wanita ini di perjalanan sebelumnya, dia tuh nggak curiga gitu, karena kan emang sosoknya utuh gitu ya, rapi pula gitu. Dan yang buat dia agak sedikit curiga akhirnya, karena ada beberapa yang akhir-akhirnya dia curiga sedikit, yaitu sosok wanita itu hanya terdiam aja gitu, duduk terdiam dan pucat. Gitu. Dan di tengah perjalanan ternyata si supir tertidur. Ketika bangun, supir itu kaget karena dia berada di tengah pemakaman TPU Pondok Rangon. Jadi sosok itu kayak minta diantar gitu ya? Iya, bisa jadi. Karena kalau misalnya kita berpikir negatif ya, misalnya dia tuh wanita ini begal gitu, itu kemungkinan sangat kecil ya, atau mungkin bisa dibilang nggak mungkin, karena kan posisinya mobil sedang berjalan. Ya masuk tiba-tiba dia tertidur, udah otomatis akan terjadi kecelakaan. Ini sosoknya wanita menyerupai manusia biasa gitu. Iya, manusia. Dengan muka yang pucat, rambut panjang, lusuh juga ya. Iya. Tatapan. Berarti itu termasuk mungkin sosok kuntilanak. Ya, Simbakun. Iya. Untuk kedua, Yang kedua ini ada Taman Makam Jeruk Purut. Jadi biasanya itu pemakaman ini khusus untuk umat muslim ya. Nah, ini juga pernah ada film yang mengangkat tentang pemakaman ini gitu. Jadi di sini ada sosok pria berbaju hitam dan dia biasanya muncul ditandai dengan suara lolongan anjing setianya. Jadi sosok ini adalah sosok pastor kepala. Jadi dia sosoknya itu sambil memegang kepalanya sendiri. Ngeri sih kalau kita ditampakkan seperti itu ya. Dan anjingnya itu setianya ya, berarti kemungkinan besar anjing itu juga dibunuh sama pemiliknya juga ya. Iya. Nah itu kalau kalian mau ngeliat ke situ, kalian harus dengan jumlah yang ganjil. Misalnya 1 orang, 3 orang gitu. Jadi, 1 orang tuh? Nanti kita bahas lagi. Nah itu kalau mau lihat jangan jumlah yang genap ya. Biasanya mungkin nggak muncul gitu. Itu menurut dari kesaksian warga ya. Nah ini yang ketiga ada TPU Menteng Pulo. Nah ini berdasarkan cerita masyarakat, konon lokasi ini dulunya adalah bagian dari komplek pemakaman Menteng Pulo yang kemudian digusur, dijadikan jalan raya beserta terowongan, yaitu terowongan Casablanca. Nah, jadi pernah ada kisah dari penjaga makamnya sendiri. Penjaga makam itu dia lagi istirahat siang-siang. Ini kejadiannya padahal siang. Jadi pas siang-siang itu dia mencium bau sangat busuk sekali. Dia mencium dari arah yang lumayan jauh. Akhirnya dia nyamperin buat ke sumber suaranya itu. Ternyata itu sumber bau ya. Sumber baunya itu dari makam yang telah longsor. Berarti makam itu sempat longsor ya. Iya. Nah kemudian ada cerita lagi dari ini kan karena ada terowongan Casablanca ya, dia membelah makam gitu. Nah itu ada kisah lagi mistis dia. Ceritanya itu ada sosok wanita, bisa disebut kuntilanak ya. Dia berbaju merah. Dia biasa menampakkan diri di terowongan itu. Konon katanya kalau kita mau lewat situ harus membunyikan klakson 3 kali. Biasanya kalau
konon katanya juga zaman dulu itu kalau nggak bunyiin itu bisa terjadi kecelakaan gitu. Berarti Sobat Kis, seperti yang pernah kita bahas itu tentang jalan ya, termasuk tadi terowongan Casablanca ya. Jadi ternyata misteri Casablanca ini berkaitan erat dengan TPU yang Menteng Pulo ini. yang digusur lah ibaratnya, digusur dan dijadikan jalan dan terowongan. Kemungkinan juga perempuan itu dari korban gusuran makam nih. Iya. Dan dia jadi Karena nggak kan punya tempat. bisa jadi ya kalau kita berpikir negatif itu ya, bisa jadi ketika pemindahan itu ada beberapa yang nggak akut. Ya, jadi sehingga dia masih penasaran gitu. Atau juga mungkin keluarganya nggak setuju ya kalau dipindahin. Iya betul. Dan kan juga sempat ada yang menyaksikan bahwa ada sosok itu perginya dari terowongan itu masuk ke dalam TPU. Oh. Kayak pulang lagi gitu. Iya, pulang. Juga pernah ada yang lihat sosok itu kayak hantu tapi kepalanya bolong. Serem juga ya. Iya. Kepala bolong itu gimana itu? Iya. Belum pernah lihat juga di sana. Iya. Mungkin dia korban dari kekerasan kayaknya ya. Sehingga mukanya oke, mengerikan. Lanjut tadi ceritanya. Iya, jadi kalau yang untuk keempat ini ada Taman Makam Tanah Kusir. Jadi TPU Tanah Kusir kerap menjadi perbincangan masyarakat, khususnya masyarakat Jakarta. Banyak orang-orang tersohor yang dimakamkan di sana. Selain itu, tempat ini dikenal akan kisah mistisnya. TPU Tanah Kusir tentu tak luput dari salah satu kuburan yang paling angker di Indonesia. Untuk kisah-kisahnya yang melegenda. Nah, untuk kisah misterinya itu konon di sana tuh sering terdengar di makam itu tuh sering terdengar suara tangisan gitu. Terus juga ada pocong terbang, terus ada lagi pocongnya kepalanya aja, ada buaya putih, dan bahkan ada tengkorak yang berjalan. Nah itu tuh dari menjelang maghrib tuh dia udah ada penampakan seperti itu. Jadi boleh dibilang sih udah dari menjelang maghrib aja udah serem banget gitu di situ. Nggak harus nunggu gelap. Karena kalau malam juga kayaknya nggak ada penerangan sama sekali ya. Mungkin kurang penerangan juga gitu. Menarik itu yang tadi itu sosok buaya putih ya. Iya. Apakah itu seorang siluman? Ya. Karena kan yang kita ketahui bahwa buaya itu yang normalnya itu warnanya nggak putih ya. Kalaupun putih biasanya kita dengar cerita-cerita misteri yaitu identik dengan buaya jadi-jadian. Iya. Dan uniknya lagi ini buaya ini adanya di TPU. Rata-rata buaya itu adanya di perairan biasanya. Itu. Kalau Sobat Jess ini tahu ceritanya boleh komen dulu. Iya, siapa tahu kemungkinan besar ya kita nggak pernah tahu lah asal muasal tanah kusir ini gitu. Apakah dulunya itu rawa gitu, sehingga ya wajar gitu kalau misalnya ini dulunya rawa ada buaya putih tuh kemungkinan itu sangat masuk akal. Tapi kalau misalnya itu dataran biasa itu masih bisa dipertanyakan lagi. Iya, jadi masih jadi misteri. Terus juga sama ada tengkorak berjalan sih. Soalnya kan jarang banget kan ya ibaratnya yang kita sering, malah setiap kita bahas tuh jarang ada pembahasan tuh tengkorak berjalan. Itu jarang sih gitu. Sosok itu sangat jarang sekali. Iya. Jadi mungkin itu hanya ada di situ aja tuh Tanah Kusir tuh. Dan juga pocong tanpa badan nih, cuma kepalanya doang. Oh iya, itu jarang juga sih. Iya betul. Nah, paling kita langsung lanjut 5 aja ya. Jadi yang kelima itu ada Taman Makam Pahlawan Kalibata. Jadi makam pahlawan Kalibata tampak sangat indah dan rapi. Terdapat tembok-tembok besar yang ditulis nama pahlawan dan tanggal wafatnya. Kurang lebih ada 7.000 nama pahlawan yang dimakamkan di tempat ini. Tempat ini terkenal karena arsitekturnya yang sangat menawan. Nah, namun tetap ada dia kisah misterinya sih. Kayak terdengar suara tentara berbaris, tapi setelah dicek itu tidak ada. Nah, terus juga ada suara perintah, tapi dicek pun tidak ada. Gitu. Terus ada juga suara kayak teriakan. Teriakan itu seolah dia disiksa atau terkena peluru. Gitu. Ya mungkin kan karena yang di situ kan adalah pahlawan-pahlawan kita saat ini ya. Perang dulu gitu. Jadi otomatis itu mungkin. Iya, jadi lebih sering menampakkannya atau warga sekitar mendengarnya ya seolah-olah itu masih
di zaman dulu ya, zaman Iya, perang betul. gitu. Sampai kalau kayak tentara baris itu kan pasti banyak pasti ya, banyak. pasti Banyak. berkelompok gitu ya. Jadi kayak suara apa namanya itu jalan di Langkah kaki, tempat, ya. iya. Dan ada perintah juga Iya, gitu, iya. siap gitu Iya. kan. Otomatis kayak masih zaman pas mereka mau upacara atau Iya. apa gitu. Iya, betul. Oh. Iya, paling itu ya cerita 5 apa terseram kuburan terseram versi kita ya. Iya betul. Gitu. Apakah Sobat J setuju kalau kita melakukan penelusuran di salah satu tempat pemakaman umum ini? Gitu? Nah, iya tuh. Boleh komen di bawah. Dan pilih salah satu coba. Pilih salah satu. Iya, betul betul. Terus jangan lupa buat teman-teman Sobat Jazz itu kalau ada cerita ya boleh kirim ke kita gitu ke Instagram atau Ya, kirim nanti di kita deskripsi akan di ke bawah email ini. juga kalau misalnya banyak yang di bawah deskripsi ini. Terus juga jangan lupa ya subscribe gitu, Di like, di komen dan iya Share. share gitu. Nyalakan loncengnya Oh, juga. Iya, Wah, loncengnya sinyal juga ini itu. penting. Biar kalian tahu kalau kita update. iya. Iya. Share sih juga yang penting ya. Share paling iya. Banyak sebanyak-banyaknya. Iya. Ya udah paling itu aja ya cerita kita malam ini ya, misteri kita hari ini. Terima kasih. Salam jazz.